はじめまして。私の名前はAzie Maulana Kusuma desu. Kenapa sih mau ke Jepang lagi? Kenapa harus Jepang lagi gitu? Menarik kan ya, kayak negara tuh menarik banget, kayak bersih, enak untuk tempat tinggal tuh buat magang. Kalau ingin ke Jepang magang ya hubungin aja BKK SMP 1 Buah 2 sedang ngebuarin. Apalagi kan ini sudah terpercaya, sudah banyak lulusan-lulusan di SMK Negeri 1 Buah 2 ini yang sukses lewat jalur BKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sabda Juara bersama saya Desi Nurmala. Nah, Sobat Juara, kali ini narasumbernya sangat berbeda karena bukan dari siswa, tapi mereka adalah alumni siswa di SMK Negeri 1 Buah 2 ini. Tepatnya adalah mereka alumni yang bekerja di luar negeri. Oke, langsung aja kita panggil AA sama Teteh, alumni SMK Negeri 1 Buah 2. Ini dia. Nah, Sobat Juara, sekarang udah ada nih di pinggir saya ada AA sama Teteh dari alumni SMK Negeri 1 Buah 2. Oke, sebelum saya lanjut untuk bertanya-tanya, saya mau mempersilahkan dulu sama Teteh untuk memperkenalkan diri. Silakan, Kak. Oke, baik. Nama saya Azie Maulana Kusuma, alumni SMK di sini, jurusan TKR, tepatnya TKR 2 ya. Saya beralamat di Bobos, Desa Wanajaya, Kecamatan Surian. Ayah. Saya Agus Ridwan, alumni TKJ angkatan ketiga tahun 2016. Domisili di Cilumping, Kecamatan Buah 2. Nah, Teteh? Saya Ria Febrianti dari Citales, alumni SMK 1 Buah 2 jurusan Teknik Elektronik. Nah, sekarang saya mau tanya nih, tadi kan udah di spill ya jurusannya waktu sekolah, ambil jurusan apa aja, ada ambil jurusan TKR, terus ada ambil jurusan TKJ, sama jurusan ototronik. Nah, pas kalau lulus dari sekolah, sama Teteh bekerja dulu atau gimana? Coba dulu. Boleh deh dari A dulu. Kalau saya mah ya, nggak bekerja, nggak ada pengalaman kerja di Indonesia. Ya. Saya fokus ke program ini dari pihak BKK, fokus ke satu tujuan aja. Satu tujuan. Kalau A-nya gimana? Kalau saya ini dulu ya, bekerja 2 tahun setelah lulus dari sini. Sama itu juga dari BKK SMK 1 Buah 2. Habis kontrak 2 tahun, timbang lamar-lamar lagi sekitar 5 bulanan lah, belum dapat. Ya coba-coba iseng-iseng ikut program magang ke Jepang ini sama lewat BKK ini, lewat Buah ini. Kalau sebelum ke Jepang ini, bekerja dulu di mana? Di Astra Roda Motor Oh, di Cikarang. Astra Motor. Kalau Teteh? Saya nggak pernah bekerja dulu, langsung ke pelatihan yang Jepang, Oh, di program yang Jepang. Masih pendidikan ya, Ya, Teh? masih pendidikan Pendidikannya itu di mana, Teh? di Kuningan. Di Kuningan ya. Nah, kalau Teteh kan belum ke Jepang nih. Nah, pendidikan itu dari kapan, Teh? Pendidikan tuh dari bulan September, itu tuh dari mulai fisik dulu sebelum masuk bahasa. Oh, jadi ada latihan fisik Iya. dulu. Soalnya ada tes fisik sebelum ke tes bahasa. Nah, setelah tes fisik selesai, nanti kan ada masuk ke tes bahasa. Habis bahasa itu apa, Teh? Itu masuk ke pelatihan tahap 1. Kalau Tahap tes 1. bahasanya lulus langsung ke pelatihan tahap 1. Setelah itu, Pelatihan tahap 2. oh, jadi bertahap. Iya, gitu. bertahap. Berarti sebelum bekerja di Jepang juga banyak tahapannya ya? Ada tahapannya. Dan sistem gugur ya. Oh, di sebelum. Iya, sistem gugur. Nah, pas pelatihan itu Teteh dari sini
sendiri atau ada teman-teman juga? Ada 2 orang sama ya cowok, tapi dia lagi pelajaran tahap 1. Oh, lebih tahap 1. Iya. Kalau Teteh Masih nunggu informasi kapolling tes bahasa. berarti udah mau lanjut ke tes bahasa. Iya. Iya. Nah, ini kan tadi di spill ya, dapat informasi ke Jepang dari BKK. Nah, ketika tahu ada informasi untuk bekerja di Jepang nih, gimana, langsung saya mau ikut nih, langsung atau berpikir ulang dulu? Yang pertama tuh ajakan dari Bu Arin, Ji katanya ada loker gitu di luar negeri, tesnya cuma lari-lari doang katanya, segampang itu. Ya udah saya masuk, kan saya dulunya atlet lari di sini. Ya kalau gitu mah gampang kan. Ya pas di sana masuk LBK banyak tahap-tahapnya. Tak segampang itu, tak segampang itu. Kalau gimana? Ya, awalnya juga ini nyoba-nyoba gitu. Soalnya kan pas waktu nyari lamaran kerja kesana sini belum ada panggilan, terus ya lihat dari sekarang kan umur 21 baru 22 itu susah ya mau nyari perusahaan yang bonafit tuh. Iya. Nah kita nyoba-nyoba iseng, nanya ke Bu Arin, ada ini tes magang ke Jepang katanya. Waktu itu juga udah ada ini katanya apa, adik kelas yang pelatihan di sana. Nah kebetulan waktu itu Aji, dan yang udah berangkat itu kalau tidak salah namanya Arangga, itu Oh, iya. senior saya, Senior. beda Iya. 3 tahun atau 2 tahun tuh. Jadi ketika ada informasi nih buat ke Jepang, jadi saya bertekad buat masuk di sana ya. Nah, kenapa sih milih ke Jepang gitu? Ketimbang negara lain gitu, Ya. atau ketimbang kerja di sini. Yang pertama ya kerja di sini, ya saya prinsip hidup saya tuh pengen kerja jauh aja gitu. Oh, jadi cari yang Cari berbeda ya. cari berbeda. Jadi biar punya pengalaman juga gimana kerja di luar negeri gitu ya, Kak. Kalau AA? Ya pertama itu masalah saingan di sini kan, di sini ya udah umur segitu Iya. banyak saingan, terus agak susah juga. Kalau di Jepang kan umurnya itu maksimalnya lebih dari Indonesia ya. Terus yang masalah kerjaan juga, kalau berdasarkan pengalaman saya kemarin, dibanding di sini sama di sana ya hampir nggak beda jauh, malah lebih enak di Jepang gitu. Terus ya selain bekerja kan sambil belajar, sambil ya ada refreshingnya juga kan di sana. Iya betul. Nah, kalau Teteh gimana nih? Kenapa milih ke Jepang? Ingin mengeksplor lebih jauh Jepang, pengen yang berbeda aja gitu dari Indonesia. Jadi sambil bekerja sambil nge-explore Iya. juga kan negaranya seperti apa. Nah, proses pendidikannya tadi kan ada latihan tes fisik, Iya. terus ada tes bahasa sama tahap 1. Nah, itu kan prosesnya tuh seperti apa sih? Mulai dari fisik, terus bahasa, tahap 1, tahap 2 dan seterusnya. Kita kan awalnya masuk ke LPK kan. Di sana selama kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan sambil nunggu seleksi ya. Kita tuh tiap hari ada matematikanya juga, matematika, tes lari, push up, sit up, sama semakan Iya. tubuh. Jadi harus bersih lah tubuh, jangan ada tatonya. Dari sana pagi-pagi awal tuh lari, jam 6 lari, terus abis itu lari push up, sit up. Lari juga kan dihitung di per menit berapa ya, 15 menit. 15 menit 12 keliling ya. Kalau 12 kilo 11 lah. Kalau untuk cowok push up-nya minimal 35, sama sit up-nya 25. Kalau cewek beda lagi. Cewek berapa ya? Cewek kalau push up tuh 25, kalau sit up 15. Jadi terbilang cukup ketat ya. Ya buat tes. militer gitu. Segitu. Tapi berarti dari hasil pendidikan itu, jadi dari prosesnya pendidikan tersebut, alhamdulillahnya kan bisa bekerja dan dapat pengalaman juga. Nah, ketika di Jepang itu masuk di perusahaan apa atau kerja itu di mana? Kalau di Jepang kan ya semuanya nggak ada basic kerja apa gitu kan, kita nggak tahu. Sedangkan pihak Jepang tuh
milih-milih peserta tuh asal orang Jepang aja, jadi kita nggak bisa nentuin kita mau kerja di Honda Jepang, nggak bisa. Jadi pihak perusahaan Jepang yang memilih kita. Jadi nggak bisa dengan keinginan kita Ya. sendiri gitu ya. Jadi dari pihak Jepangnya sendiri yang menentukan si A di perusahaan ini, si B di sini gitu. Ya. Iya. Nah, ketika bekerja di sana atau akan berproses bekerja di sana, pastinya terkendala dengan bahasa. Nah, untuk bahasa itu sendiri gimana sih? Selain dari proses pendidikan tahap di bahasa, ada pendidikan lain nggak sih, kayak cari-cari belajar dari luar gitu? Selain dari proses pendidikan yang sekarang ditempuh sama Teteh mungkin ya, gitu. Nah, gimana? Untuk bahasa ya semua juga pasti dari nol. Di sini juga dari dulu kan nggak ada basic bahasa Jepang ya sekolah. Ya untuk bantu-bantu bisa nonton anime, bisa nonton drama Jepangnya juga. それは世界中の海賊たちが集まる祭り。 Terus kalau udah lulus ya sampai ke Jepang, bahasa buku sama bahasa sosialnya itu sangat beda, sangat baku banget. Berbeda jadi. Iya, Jadi jadi beda jauh kita. jadi selama kita di Jepang juga, kalau kita pakai bahasa buku juga orang Jepang merasa aneh gitu, ini bahasa apa gitu. Jadi kayak mereka sehari-harinya dengan bahasa ini, Ya. sedangkan kita yang baru pertama kali mempelajari bahasa tersebut masih menggunakan bahasa dari buku, jadi Iya. rasa Ada- aneh mungkin ya agak ketika canggung berbicara gitu. Nah, boleh di-spill gak nih bahasa Jepangnya? Tadi kan udah Mas dipacarin. Di-spill boleh. lagi dong, boleh. Mulai nanya apa sok? Apa ya, nama atau gimana kalau memperkenalkan nama gitu, nama saya siapa gitu. Di Jepang kan ada ini ya, ada adat itu dari turun-temurun, harus jikosoke itu harus nunduk. Kalau kita memperkenalkan diri harus gitu. Namanya itu apa namanya? Ojigi. Ojigi namanya. Oh, gimana? Harus gitu. Ojigi itu ya. yang menundukkan kepala itu. Bukan kepala, Jadi biar sopan ya. Iya. Itu gimana penyebutannya? Untuk pengenalan Ya. boleh. Hajimemashite. Watashi no namae wa Azuyama Kusuma desu. Itu nama. Saya tidak mengerti. Di sini sih di SMK kalau belajar ada mata pelajaran bahasa Jepang, tapi nanti sih di kelas 12 gitu. Jadi di kelas 10 belum terlalu dipelajari gitu. Jadi ketika nanti masuk kelas 12 baru ada. Oh iya, jadi di sana juga di program ini ya, kita juga di belajar cuma 25 bab doang. 25 bab. Ya. Jadi itu cuman basicnya kita aja 25 bab udah bisa lancar gitu. Seterusnya kita bisa belajar di luar, ada apa? Ada semacam N5, N4, N3, N2, N1 itu sejenis apa ya? Sejenis kurikulum lah Oh, iya. sama. Nah, Tingkatan bahasanya. dibanding dengan bahasa Inggris sendiri sama bahasa Jepang sulit mana nih? Yang pastinya sulit bahasa Jepang ya, karena hurufnya itu bukan huruf alfabet. Kita harus belajar ada 3 huruf, ada huruf hiragana, katakana, sama kanji. Ya minimal kita sebagai pemagang kita harus bisa 2 huruf aja, huruf hiragana sama katakana. Kalau kanji kan itu ibaratnya singkatan dari katakana sama hiragana. Kalau katakana itu apa ya, semacam bahasa luar, itu bahasa Inggris masuk ke bahasa Jepang, jadi beda penulisannya juga beda. Oh, jadi setahu saya juga kalau di bahasa Jepang kan ada penulisan yang huruf-hurufnya gitu ya. Ya, Kalau misalkan salah dalam penulisan itu bisa beda arti gitu. ya beda arti. Itu kalau di kanji ya, kalau Di kanji. ya kalau di kanji harus teliti banget. Kalau di tadi apa? Di Hiragana, katakana, hiragana sama katakana, katakana itu kata apa sih? katakana. Katakana. Nah, itu dalam penulisannya gimana? Jelas beda ya. Kalau katakana tuh cuman kayak gimana ya, kayak segerak-gerak gitu doang. Kalau hiragana tuh bahasa resminya ini ya Jepang, jadi
bahasa huruf tulisnya Jepang. Nah, kalau buat Teteh nih persiapannya kan tadi mau masuk proses pendidikan tahap bahasa. Iya. Nah, persiapannya apa aja nih Teh yang udah dipersiapkan dari sekarang? Ya paling nggak satu hiragana sama katakana dulu. Setelah itu baru kalau kita nggak bisa nulis hiragana katakana, kita juga nggak bisa baca. Nanti nggak bisa baca huruf Jepangnya. Jadi harus dari mulai bisa nulis Iya, dulu bisa ya nulis Teh. dulu. Ya, nah. Buat AA nih, pengalamannya seperti apa sih ketika di Jepang? Pengalaman kerja. Ya, boleh dari pengalaman kerja atau mungkin pengalaman tinggal di sana mungkin. Kalau pengalaman di sana, kita kan di sini sebagai pemagang kan banyak juga dari luar kota, dari orang Jawa, orang Sumatera, Kalimantan. Kita satu perusahaan gitu jadi satu keluarga ya. Di sana harus hidupnya harus harus menyatu, kita satu keluarga, harus rukun, hilangkan perbedaan suku atau agama ya. Di sana juga harus harus bisa-bisa ini mengontrol keuangan atau apa gitu, jadi berorganisasi aja di rumah. Kalau untuk kerjanya ya dibilang capek ya, sama di sini juga kerja pasti capek. Ya namanya juga kerja ya. Ya meskipun saya belum pernah kerja di sini ya, pasti capek sama. Ya beda lah, tibasnya tuh di sana beda banget kerjanya. Nah, untuk masuk bekerja di negara Jepang itu sendiri, dalam biaya seperti apa? Ketika pendaftaran, terus proses pendidikannya, itu gimana? Kalau untuk biaya IM Jepang itu kan gratis ya. Paling kalau buat ke LPK daftar itu sekarang berapa? 1,5 juta ya? Ya dulu juga saya segitu. Itu cuma bayar daftar doang, udah habis Jadi, itu nggak bayar lagi. Uang daftar gitu. Iya. Terus ke sananya mah gratis. Iya, kayak tiket perusahaan kan nanti kalau udah dapat perusahaan dibayar sama perusahaan. Terus kayak biaya pelatihan tahap 2 gratis ya, kayak makan itu dikasih sama pihak perusahaan penerima kita pas di Jepang. Kalau buat AA nih, biaya hidup di sana ketika sudah bekerja di sana seperti apa? Kalau biaya hidup boros-borosnya gitu ya. Tergantung pemakaian ya. Iya sih. Kalau kayak kita kan ngerokok tidak? Ngerokok? Enggak. Kalau saya mah kan tidak merokok, Ya. tidak minum kayak gitu ya, jadi paling jajan-jajan kayak anak kecil aja. Habisin uang Jadi gitu. lumayan terbilang irit ya. Iya, saya kisaran 4-5 mah ya, udah enak 1 bulan. makan itu. Ya di sana juga yang penting ya belajar itu mandiri gitu. Ya kayak masaknya sendiri, terus biasa sendiri, apa sendiri. Kalau sakit ya bilang ke perusahaan lah gitu, jangan ini. Soalnya kan orang Jepang utamanya itu yang penting kita sehat dulu baru bisa bekerja. Jadi kesehatan sangat diutamakan. Iya. Ya. Nah, kesan-pesannya nih ketika di Jepang kan tadi apa sih pengalamannya. Nah ini kesan-pesannya. Kesan-pesan negara Jepang itu seperti apa sih? Negara Jepang ya. Negara Jepang tuh paling enak lah, pokoknya paling nyaman dari sisi transportasi, makanan juga semuanya enak. Semua pengen tinggal di sana. Pasti pernah ngerasain di sana, pasti pengen pindah ke sana. Nyaman, negara ternyaman. Iya. Terus masalahnya kayak keamanan itu benar-benar nomor 1 lah di sana. Kayak misalkan kemarin ada contohnya teman saya Ya, dompetnya jatuh ya. di habis ke rumah sakit, jatuh di jalan gitu. Dia panik kayak gimana, udah tenang aja, ntar juga datang lagi. Itu jam berapa ya? 1-an, jam 2-an. Pas saya nyampe ke rumahnya ke Apato, jam 3 ditelepon sama orang perusahaannya, kan dia cuti. Kamu sini katanya, suruh ke perusahaan. Ada apa? Suruh ke perusahaan dulu. Tentunya suruh ini ke kantor polisi ngambil dompetnya. Nah saking amannya kayak gitu Jepang lah. Pokoknya nyaman lah. Itu kealaman sama saya. Saya habis pulang dari minimarket ya, pulang. Dompet saya nggak kerasa jauh kan, habis dari rumah. Terus dari pihak perusahaan tuh nelpon, Aji Sena, kamu habis ngelakuin apa, ditelepon sama polisi gitu. Wah kenapa? Nggak tahu apa-apa nih. Tadi ke polisi nih. Tahunya pas saya juga belum sadar di situ ya. Iya. Oh dompet masih utuh di sana. Di sana di polisi didata asal dari mana, habis pulang dari mana kan di sana. Terus dari pihak penemunya tuh nggak tahu siapa, jadi langsung diserahkan pihak kepolisian setempat. Ya terus
pihak dihubungi. Saking amannya gitu. Jadi kan banyak kan kalau di sini mah ada dompet jatuh nggak dibalikin atau nggak Iya, banget. dimasukin ke apa sih namanya teh kantor polisi gitu kan. Hmm. Tapi di sana mah sangat terjaga gitu ya. Iya. Jadi aman gitu, terbilang sangat aman. Soalnya kan di sana kan setiap sudut kota kan pasti ada CCTV ya, soalnya juga pasti ketat Jadi, banget. Terpantau di setiap Terpantau. sudut kotanya. Hmm. Sekarang mau lanjut ke Jepang lagi ya? Hmm. Insyaallah. Insya Allah. Insya Allah ya, bulan depan saya berangkat tanggal 9 Insya Allah. Kemarin juga saya udah tes medical check up, alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Ya, tinggal nunggu kabar selanjutnya berangkat. Barengan sama A. Oh, kalau saya beda lagi kan, Beda kalau Aji masih lanjut ya sanggup nambah 2 tahun. Kalau saya kemarin udah habis kontrak 3 tahun, sebenarnya ditawarin sama perusahaan kamu lagi, tapi saya enggak gitu, pengen nyari pulang dulu ke Indonesia. Tapi sebelum saya pulang ke Indonesia, di sana saya ngelamar, dapat jadwal wawancara sama pihak perusahaannya. Alhamdulillah keterima. Jadi pengurusan berkas kayak tempat tinggal gitu sebenarnya udah diurus, sama medical di sana juga alhamdulillah. Jadi sekarang tinggal berangkat aja. Tinggal berangkat. Ya, insya Allah bulan Tinggal nunggu panggilan depan. ya. Iya. Nah, itu tuh buat ke Jepang bekerja itu di kontrak, Kak. Ya di sana sama kayak di sini sistem kontrak ya 3 tahun sampai 5 tahun itu jenisnya magang. Kalau untuk kan ada 2 jenis, ada yang utama tuh harus di sana tuh harus magang dulu ya supaya pihak dari Tokutei Gino itu bisa percaya. Di sana juga ada Tokutei Gino, namanya itu semacam TKI, tapi bukan TKI ya, beda lagi. Di sana juga di Tokutei Gino tuh bisa sampai seumur hidup bisa di sana. Kalau ini ya minimal 10 tahun. Terus kalau udah 10 tahun itu keluarga atau istri kalau udah beristri ya bisa dibawa ke sana, bisa tinggal di sana. Jadi pertama-tama tuh harus sistem kontrak dulu, jadi magang Iya, dulu. Magang. Ketika udah beres kontrak bisa lanjut Bisa lagi. lanjut. Ya. Nah, kalau misalkan mau lanjut kontrak itu harus gimana? Kalau di Jepang kan nggak sembarang orang ya masuk ke Jepang misalnya. Kalau lulusan ini di Jepang tuh harus ada ujiannya, ujian skill workernya. Di sana juga kalau misalnya mau ke pertanian kita nggak bisa Asal ikut pindah. asal pindah aja, jadi harus kita ngikuti ujiannya dulu, ujian pertanian, terus bahasa pertaniannya gimana. Nah habis lulus dari situ bisa masuk jadi tukang ngecat juga, nggak bisa sembarang ngecat ya, ada ujiannya juga. Jadi semua profesi itu ada ujiannya gitu. Iya. Iya. Jadi biar diketahui kemampuan dan skillnya Basicnya, gitu ya, basicnya seperti apa. Nah ini nih, kenapa sih mau ke Jepang lagi? Kenapa harus Jepang lagi gitu? Ya dari segi yang tadi itu nyaman gitu ya, meskipun ya beratnya itu di masalah kayak ibadah gitu ya, kan di sana jarang masjid, Iya. tapi kayak suasana kampungnya itu tuh, kota-kotanya enak gitu, adem. Kalau musim ini ada, kalau panas ya panas gitu. Kalau panas bisa melebihi suhu di Indonesia loh, sampai 40 derajat. Sangat panas di sana ya. Iya. Sangat panas di sana. Banyak orang tua juga banyak yang meninggal kalau nggak kuat dehidrasi mah. Karena cuaca panas ya. Iya, saking panas. Nah kalau Teteh kenapa milih Jepang? Saya milih Jepang tuh menarik kan ya, kayak negara tuh menarik banget, kayak bersih, enak untuk tinggal tuh buat magang, bersih dari sampah. Jadi sangat menarik ya gitu. Sangat menarik untuk dikunjungi. Selain kita bekerja, kita juga bisa jalan-jalan, liburan kan. Terus selain negara Jepang nih, harapan atau keinginan A sama Teteh bekerja di luar negeri di mana tuh? Kalau saya mah ya dari dulu pengen ke Eropa saya mah, tapi belum kesampaian. Amin, semoga ada rezekinya ya A. Kalau A? Kalau saya mungkin udah aja Jepang, soalnya di Jepang juga cuma buat kayak ngumpulin modal gitu, terus ya pengennya di Indonesia buat buka usaha gitu.
Jadi buat ini aja lah, bantu loncatan Jepang tuh, yang boleh buat modal-modal gitu. Nah, kalau Tete gimana nih Teh? Selain negara Jepang, pengen nyoba bekerja atau cari apa sih? Cari suasana baru pekerjaan di negara mana? Dalam waktu sekarang tuh belum ada, masih pengen Jepang dulu. Masih Jepang dulu Iya, ya, masih Jepang dulu. fokus Jepang dulu. Masih satu tujuan dulu Jepang. Semoga sukses terus dan lancar-lancar Amin. buat pekerjaannya, buat Teteh juga proses pendidikannya semoga lancar dan bisa betah, dan semoga nanti ketika sudah lulus proses pendidikannya di Jepangnya lancar dan seterusnya. Pokoknya sukses terus buat Teteh sama A. Nah, terakhir nih pesan-pesan buat adik-adik di SMK Negeri 1 Buah 2 yang mau ikut studi di BKK, cari lowongan kerja, terus yang punya cita-cita mau berangkat ke Jepang. Nah, seperti apa pesan-pesannya nih? Ya untuk adik-adik atau rekan adik-adik kelas lain si SMK 1 Negeri Buah 2 ini, ya kalau ingin ke Jepang magang ya hubungin aja BKK SMK 1 Buah 2, kita ngebuarin. Soalnya kalau lewat-lewat yang lain tuh khawatir ya, takutnya ada penipu atau gimana. Ya kalau BKK kan jelas gitu, Iya, jelas. nggak ilegal, legal Iya. statusnya itu. Yang penting itu. Teman saya juga kemarin ada ini yang kena tipu ya. Dia ngikutin dari medsos, nggak tahu, nggak jelas gitu ya. Ini gini. Tahu-taunya kan diminta uang kan nggak tahu kan. Yang pasti aja gitu, datang ke sekolah cari informasi yang tepat. Ya tentunya ya pasti pihak sekolah juga pasti ngebantu ya apa keinginan kita. Apalagi kan di sekolah sudah disediakan, difasilitasi gitu kan. Ada BKK, kenapa enggak gitu kan? Kenapa harus cari-cari di luar? Boleh cari di luar, tapi kan kita setidaknya coba dulu yang ada di sini. Apalagi kan ini sudah terpercaya, sudah banyak lulusan-lulusan di SMK Negeri 1 Buah 2 ini yang sukses lewat jalur BKK. Kalau Teteh buat pesan-pesannya gimana Teh? Untuk adik-adik yang pengen ke Jepang, semangat terus. Soalnya prosesnya gak mudah. Perjuangan keras ya. Pokoknya yang manis mah kita sendiri yang ngerasain, yang Iya. pahit-pahitnya aja ya kita ini. Yang pahit-pahitnya dulu diceritain Iya, lah. diceritain dulu. Kalau yang manis-manisnya mah bonus itu mah. Iya. Soal kayaknya. Jadi namanya juga perjuangan, kita pasti ngerasain dulu yang Yes. pahitnya dulu kan. Gak ada perjuangan yang manisnya dulu baru nanti kita pahit. Nice. Nah, Sobat Juara, itu dia tuh pengalaman, terus cerita-cerita sama Teteh ketika di Jepang, terus sama Teteh yang sedang proses pendidikan buat ke Jepang. Semoga apa yang tadi kita bicarakan bermanfaat nih buat Sobat Juara, terus Amin. bisa bermotivasi apa sih? Semoga bisa jadi motivasi buat Sobat Juara, buat teman-teman di SMK Negeri 1 Buah 2 ini yang mau ke Jepang. Yuk berusaha belajar dengan giat, terus latihan, cari-cari informasi, cari-cari pengetahuan yang lebih dalam lagi tentang Jepang dan gimana nanti bekerjanya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan tadi penutupan dengan bahasa Indonesia sudah biasa. Kita ciptakan yang berbeda nih. Penutupan dengan bahasa Jepang dari A sama Teteh. Saya ngikut. Ya, minasan. Mite kurete. Arigatou gozaimasu. Ja, mata ne.